selamat datang di Legal Talk, tempat kita akan mengupas tuntas dokumen akta notaris dan juga PPAT. Hari ini kita akan membedah akta sesuai dengan aturan perkaban. Saya Detita. Dan saya Rindiantika Putri. Jadi setelah minggu lalu kita membahas sedikit tentang pengertian-pengertian akta hibah, hari ini kita akan mengupas tuntas semua akta hibah tersebut. Dan kami di sini sudah kedatangan narasumber kami yaitu Mbak Endita Safa dan Mbak Kartika Putri. Baik, silahkan perkenalan. Halo guys, nama saya Endita Safa Naridya. Senang bisa bergabung dengan Mbak Tita dan Mbak Rindia. Dan saya Kartika Putri Ramadhani. Terima kasih ya udah diundang ke sini. Baik, langsung saja ya. Kita punya akta hibah nomor 43 tahun 2015. Mbak Endita bisa jelaskan secara singkat kapan dan di mana akta ini dibuat? Oke, baik ya. Akta hibah ini dibuat pada hari Senin tanggal 23 November 2015. Pejabat pembuat akta tanah yang memuatnya beroperasi di Kabupaten Tangerang. PPAT ini diangkat berdasarkan surat keputusan Kepala BPN Republik Indonesia tanggal 2 Januari 2012 nomor 5 garis miring KEP strip garis miring 1 garis miring 2012. Siapa yang menjadi pihak-pihak dalam akta ini? Sebelum saya menjawab ini, perlu tahu sedikit ya tentang anatomi si akte itu tadi ya. Kalau misalkan apa sih bedanya akte notaris dan akte PPAT, teman-teman? Kalau di akte PPAT itu memang jelas ada kopnya besar sekali, bener ya teman-teman ya, pernah lihat ya. Dan di situ nanti di bawah dari kop itu tadi ada nomor akte. Lalu ada biasanya keterangan lembar pertama yang itu untuk kita simpan di kantor kita PPAT. Ada lembar kedua yang diserahkan ke BPN dan lembar ketiga untuk salinan klien kita. Ya, di situ seperti biasa anatomi akte pasti ada kepala akte, lalu ada identitas penghadap. Dan di sini Mbak Rindi menanyakan ya, siapa identitas penghadap? Nah, kalau yang di akte yang kita bahas kali ini, penghadapnya adalah pemberi hibah, yaitu Nyonya Meli Saliman Lembong, yang di situ dijelaskan dia lahir 15 Maret tahun 1937, dan pihak kedua adalah penerima hibah, yaitu Tuan Dr. Andre Alif Lembong yang lahir 13 September tahun 1966. Wah, menarik ya. Mbak Endita, apa yang dihibahkan dan mengapa Nyonya Meli memerlukan persetujuan suami? Baik, adapun yang dihibahkan adalah tanah hak milik nomor 353 garis miring Kadu berupa sebidang tanah seluas 3070 meter persegi di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Hak ini terdaftar atas nama Nyonya Meli Saliman Lembong selaku ibu dari penerima hibah tersebut ya. Lalu mengenai persetujuan suami, pihak pertama yaitu Nyonya Meli adalah istri dari Tuan Dr. Randus Edi Lembong. Untuk melakukan tindakan hukum hibah ini, beliau mendapatkan persetujuan suami sahnya. Ini mengindikasikan bahwa objek hibah tersebut diperkirakan merupakan harta bersama yang memerlukan persetujuan suami terlebih dahulu. Jadi persetujuan suami itu penting sekali ya. Mbak Kartika, dalam akta ini ada beberapa pasal. Bisa kita bahas pasal-pasal kunci terkait hak dan kewajibannya? Oke. Yang menarik ya dari akte PPAT ini kita harus sesuai dibuatkan akte-akte ini sebenarnya pasal-pasal isi akte itu sebenarnya sudah ada di perkaban, ya kan? Makanya kenapa kita membahas akte ini sesuai dengan aturan perkaban. Jadi di situ di perkaban itu dijelaskan, termasuk di akte ini dijelaskan bahwa pasal 1 itu biasanya menyatakan objek hibah. Objek hibah ini menjadi milik kedua dimulai pada hari ini dan segala keuntungan dan kerugian menjadi beban pihak kedua setelah hibah itu terjadi, ya kan? Dan yang pasal 2 dijelaskan juga pihak kedua menerima objek menurut keadaan didapatinya, tidak akan menuntut kerusakan atau cacat baik yang tampak maupun tidak tampak. Namanya menerima, ya sudah menerima dalam keadaan apapun. Kan dia dikasih gratis, ya kan? Dan yang di pasal 4 ada pihak pertama menjamin objek tersebut bebas dari sengketa, sitaan hutang dan tidak tercatat di sertifikat atau beban lainnya. Minggu lalu kan kita sudah bahas ya bahwa kalau ingin menghibahkan suatu tanah atau benda itu harus dijamin bahwa itu memang milik penghibah dan itu tidak dalam sengketa, sitaan atau masih dalam tanggungan. Jadi di pasal 8 dijelaskan bahwa menetapkan bahwa biaya pembuatan akte, lalu ada uang saksi dan segala biaya peralihan hak itu dibayar oleh pihak kedua. Pihak kedua siapa? Ya penerima hibah, si anaknya itu tadi. Apa sih biaya yang harus dibayarkan? Yang pasti ya itu tadi, biaya PPAT dan yang pasti pajak. Pajak hibah untuk garis ibu ke anak atau ayah ke anak itu
Alhamdulillahnya ya, negara membebaskan PPh 0%. Tapi apa yang harus dibayar? Yang dibayar tuh BPHTB, teman-teman. BPHTB itu dibayar oleh penerima hibah. Berapa besarnya? 5% kalau sesuai aturan undang-undang. Namun, ada kabar baiknya, untuk kalau misalkan penerima hibah itu dirasa tidak mampu, itu bisa mengajukan ke Dispenda untuk pengurangannya sebesar 50% dari yang seharusnya, seperti itu. Baik, Mbak Endita, saya ingin bertanya, pasal 4 tentang jaminan itu sangat krusial ya. Bagaimana jika ternyata ada perbedaan luas tanah setelah diukur sama BPN? Nah, itu diatur di pasal selanjutnya, yaitu di pasal 5 yang bisa dilihat ya. Jika ada perbedaan luas tanah yang dihibahkan dengan hasil pengukuran oleh BPN, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran BPN tersebut. Ini standar dalam akta pertanahan untuk mengakomodasi data resmi dari otoritas yang berwenang, seperti itu ya. Baik, selain itu, siapa saksi-saksi yang hadir dalam pembuatan akta ini? Seperti biasa, kalau misalkan akta yang seperti ini biasanya ada 2 saksi yang wajib dihadirkan. Dan umumnya biasanya memang dari pegawai notaris atau pegawai PPAT. Di situ disebutkan di akta itu ada Nyonya Lia dan Nyonya Sri. Baik, luar biasa ya pencerahan hari ini dari akta hibah. Kita tahu betul pentingnya kelengkapan dokumen, persetujuan suami istri, serta kewajiban pajak. Terima kasih Mbak Endita dan juga Mbak Kartika. Sama-sama. Terima kasih juga untuk Sobat Legal Talk yang sudah menyimak podcast kami. Semoga bedah akta kali ini sangat bermanfaat. Sampai jumpa di episode Legal Talk berikutnya. Dadah! Dadah!